Perkenalkan, nama saya Yunda Putih Herawati. Saya dari Prodi Teknik Informatika 32. Saya di sini akan menjelaskan tentang perancangan multimedia. Perancangan multimedia dibagi menjadi 6. Yang pertama, konsep. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, pengumpulan bahan. Yang keempat, pembuatan. Yang kelima, uji coba. Dan yang terakhir, distribusi. Tahap yang pertama, konsep. Menentukan tujuan yang berisi, tujuan aplikasi, menentukan siapa audiens yang akan menggunakan, identifikasi pengguna, memahami karakteristik pengguna, memahami tingkat kemampuan pengguna. Output, bentuk aplikasi, spesifikasi umum. Tahap yang kedua, perancangan. Desain atau perancangan adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai struktur aplikasi multimedia yang akan dibuat, gaya dan kebutuhan bahan untuk aplikasi. Perancangan berbasis multimedia. Metode desain pembuatannya menggunakan storyboard dan flowchart. Perancangan struktur navigasi, gambaran link dari halaman ke halaman lain. Digunakan pada multimedia non-linear, diadaptasi dari desain web. Perancangan berorientasi objek. Object-oriented design. Komponen multimedia dinyatakan sebagai objek. Digunakan pada sistem yang terdiri dari CAD atau CAM, sistem informasi geografis, dan lain-lain. Tahap ketiga, pengumpulan bahan. Tahap pengumpulan bahan berisi bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan seperti pembuatan teks, pembuatan grafis, pengambilan gambar, pengumpulan suara, pembuatan video, editing video, ilustrasi, dan animasi. Tahap keempat, pembuatan. Tahap pembuatan atau assembly merupakan tahap di mana seluruh objek multimedia dibuat atau diintegrasikan. Pembuatan aplikasi berdasarkan flowchart, storyboard, struktur navigasi, atau diagram objek yang berasal dari tahap desain. Software yang digunakan, sistem operasi contohnya Microsoft Windows, penulisan teks contohnya Notepad dan Microsoft Word. Pembuatan grafis contohnya CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Pembuatan animasi contohnya Adobe Flash, Toon Boom, ColorRev, 3D Max, Maya, Blender. Pembuatan audio contohnya Cool Edit Pro, Audacity, SoundForge. Pembuatan video contoh Adobe Premiere, Corel Studio. Selanjutnya, tahap 5 yaitu uji coba. Dilakukannya uji coba untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan atau tidak sesuai dan mengalami error. Aplikasi yang telah dihasilkan harus dapat berjalan dengan baik untuk pengguna. Pengguna dapat merasakan kemudahan dan manfaat serta dapat menjalankan sendiri, terutama untuk aplikasi yang interaktif. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dengan meninjau kembali perancangan dan melakukan tahapan berikutnya sampai terjadi kesesuaian. Tahap yang terakhir, distribusi. Bila aplikasi multimedia akan digunakan dengan mesin yang berbeda, penggandaan menggunakan floppy disk, CD-ROM, tape, atau distribusi dengan jaringan sangat diperlukan. Tahap distribusi juga merupakan tahap evaluasi terhadap produk yang telah dibuat. Tahap ini bermanfaat jika suatu hari nanti kita membuat produk multimedia akan jauh lebih baik daripada yang telah dibuat sebelumnya. Contoh produk multimedia: 1. Presentation produk, 2. Reference produk, 3. Education and training, 3. KIOSK, 5. Entertainment and game. Yang pertama, presentation produk digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan ringkas. Informasi disajikan secara berurutan dan terstruktur. Ciri-ciri
dibuat secara singkat, jumlah presentasi sedikit, dan konten mudah diubah sesuai perkembangan. Yang terakhir, banyak menggunakan teks dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan elemen-elemen yang lain. Contohnya corporate presentation dan sales. Yang kedua, reference product dibuat untuk semua user dari anak-anak hingga dewasa, disimpan dalam CD-ROM atau high density media. Ciri-ciri: memiliki kontrol navigasi sederhana dan mudah dikenali. Yang kedua, terstruktur dan mudah digunakan. Ciri-ciri yang terakhir, informasi disusun berdasarkan abjad. Jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu konten umum, encyclopedia, dictionary, dan juga konten khusus, yaitu histori multimedia. Education and training merupakan produk pembelajaran dan pelatihan untuk kemudahan proses pengajaran dan pembelajaran, memiliki nilai tambah dibandingkan media belajar konvensional. Kategorinya instruktur support produk, contohnya lecture slide, handout. Yang kedua, standalone atau self-paced produk, contohnya computer based training. Yang terakhir, combination produk, yaitu media pembelajaran yang komprehensif. Selanjutnya ada KIOSK, sistem informasi interaktif menggunakan komputer, diletakkan di lokasi umum agar user mudah menggunakannya. Ciri-ciri antarmuka bersifat user-friendly, segera memberikan respon atas aksi yang diberikan oleh user, dan juga mudah digunakan. Kategorinya point of information system, informasi mengenai lokasi, jadwal perjalanan, layanan, dan lain-lain. Biasanya terdapat di airport, rumah sakit, stasiun kereta, instansi pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, point of sale system. User bisa melakukan manipulasi data dan informasi, misalnya penjualan, pemesanan tiket, dan stok barang. Selanjutnya, entertainment and game. Produk hiburan berbasis multimedia yang bergantung pada penggunaan grafik, audio, animasi, dan video. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.